Permisi kepada para senior kami, sangga yang termuliakan, para atas silani yang luhur, para pandita Romo Ramani yang kami hargai, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, dan anak-anak sekalian yang kami cintai. Pada pagi hari ini sungguh sangat membahagiakan sekali. Kita bersama-sama hadir dalam perayaan Sanggadana di masa Katina Kala. Sejak seminggu yang lalu, para biku Sangga Theravada Indonesia telah memenuhi undangan di berbagai kota dan desa-desa yang jauh dari keramaian. Saya sendiri dengan para bante yang lain, baru menghadiri acara Sanggadana di kota terpencil di Kalimantan Selatan, di Halong, di beberapa desa. Namun atas permintaan langsung dari Bante Mahajutaliko dan panitia, saya tidak bisa menolak. Meskipun sungguhnya juga saya punya jadwal di Kalimantan, tetapi lebih memprioritaskan yang ada di sini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, tentu tiap-tiap tibanya hari raya di bulan Katina atau Katina Kala, perayaan Sanggadana selalu disambut dengan penuh sukacita, rasa antusias yang meluap bagi segenap umat Buddha dimanapun. Saya melihat tadi dari depan, saya menyampaikan kesan saya kepada Romo yang tadi mengantar saya, Romo Surya. Sangat banyak sekali. Wihara yang cukup besar ini seakan-akan menjadi amat sempit sekali. Karena umat Buddha yang mungkin dari sekitar Tangerang ini, pagi hari ini bersama-sama berbondong-bondong hadir dengan rasa sukacita, dengan rasa bahagia untuk datang memberikan persembahan dana kepada para Bante Bhikkhu Sangga yang hadir. Dan teristimewa pula bahwa pada kesempatan ini para Bante jumlahnya sangat banyak sekali. Padahal di hari yang sama hari ini, saya percaya juga di tempat lain diselenggarakan Sanggadana yang sama. Tetapi berkah bagi umat Buddha di wihara Seripada ini dapat dihadiri oleh sejumlah bhikkhu sangga yang cukup besar sekali. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tentu setiap menghadiri persembahan Sanggadana, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian telah mempersiapkan dengan sebaik mungkin persembahan apa yang akan diberikan. Persembahan itu tentunya berupa
materi atau bentuknya adalah materi. Sesuai dengan kebutuhan pokok para biku. 4 kebutuhan pokok para biku. Kebutuhan jubah yang pertama. Yang kedua, kebutuhan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. 4 kebutuhan pokok catu pacaya yang dipersembahkan pada saat menghadiri Sanggadana. 4 kebutuhan pokok atau bentuk materi yang lain itu pun bisa. Yang berbentuk yang sesuai dengan kebutuhan para biku. Nah, ini yang sering disebut sebagai amisadana. Amisadana adalah persembahan. Bentuknya adalah materi. Tentu itu sangat mudah. Dan umat sekalian tentunya mengetahui kebutuhan para biku. Sangat terbatas. Para biku kebutuhannya tidak banyak. Karena para biku hidupnya juga sederhana. Jubah yang dipakai 1 set, 1 tahun belum tentu juga ganti. Sandal juga demikian. Kacamata, kebutuhan tambahan, dan lain-lain. Tidak banyak kebutuhan para biku. Sehingga persembahan yang dipersembahkan kepada sangga tentunya juga tidak sulit. Bahkan sekarang panitia juga memberikan kemudahan kepada umat untuk berdana. Selain jubah sudah disiapkan di bursa-bursa, atau mungkin parsel kebutuhan-kebutuhan berupa handuk, sabun, odol, dan lain-lain juga sudah ada. Tetapi ada yang lebih simpel lagi, mempersembahkan dana sejumlah sekian dengan voucher. Di beberapa wihara sekarang mempersembahkan dana dengan voucher. Amat simpel. Alasannya apa? Bante tidak bisa menerima langsung dengan tangan kalau amplop yang isinya uang. Tapi dengan voucher itu menjadi mudah. Sama seperti ketika para bante bepergian. Kalau ada voucher perjalanan, voucher bus, voucher apa kereta. Tapi sekarang voucher-voucher itu sudah diganti dengan card yang sangat gampang, tinggal menggesek saja. Sehingga tidak harus bayar-bayar dengan uang dan lain-lain. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah dana dalam bentuk materi. Tetapi dana juga ada bentuknya non-materi. Apa itu non-materi? Nasihat, anjuran. Nah, seperti urian dhamma. Ini adalah berdana dalam bentuk non-materi. Memberikan penjelasan dhamma. Dhamma di sana ini adalah pemberian non-materi. Disebutkan sabadana, dhamma danang jinati. Pemberian yang berupa non-materi ini, pemberian dhamma ini, melebihi dari segala pemberian. Karena kalau materi yang diberikan, dipersembahkan kepada sangga, atau saudara memberi pada siapa sajalah, maka materi itu sifatnya sementara. Tetapi manfaat yang diperoleh, kalau kita berdana materi, kalau kita senang dan bergembira dalam kebaikan ini, saudara akan memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Kalau orang senang memberi, maka sudah dipastikan orang itu makmur dan hidupnya sejahtera. Tidak akan pernah kekurangan. Pemberian dhamma memang pemberian yang memberikan manfaat yang besar. Nah, orang yang menerima bisa mengerti
dhamma yang disampaikan, yang dijelaskan, maka seorang akan mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini sangat penting. Ketika kita memiliki masalah, maka pengertian dari pengetahuan yang kita telah dapatkan, kebijaksanaan sekalipun kebijaksanaan biasa, kalau kita punya masalah, maka pengertian itu kita masukkan ke dalam, sehingga kita menjadi tenang dan kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menambah pengetahuan kepada saudara tentang penggolongan Dhamma dua, yaitu tentang Sahatika Dana dan Anatika Dana. Sahatika Dana adalah dana yang diberikan secara pribadi, yang diberikan secara langsung dengan kedua tangan. Itu Sahatika Dana. Jadi kalau kita memberi secara langsung dengan dua tangan dan secara pribadi, itu yang disebut sebagai Sahatika Dana. Sedangkan Anatika Dana adalah dana yang dipersembahkan tapi melalui perantara. Jadi kalau berdana tidak hadir tapi titip. Misalnya kalau Bapak Ibu sering berdana, ya bantainya yang dipelihara sudah masak sendiri, sudah persiapkan, tapi nggak datang di wihara. Lalu siapa? Pelayannya yang ke wihara. Kamu ke wihara sana, kamu danakan ke Bante. Jadi yang mempersiapkan, yang masak, yang melakukan semuanya, ini adalah ya diri sendiri. Tapi nanti yang menyampaikan adalah uh, pembantunya atau pelayannya itu. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kenapa dikatakan kalau kita berdana langsung dengan tangan sendiri, ya, atau secara pribadi itu jauh lebih baik dibandingkan kita melalui perantara. Karena kalau kita berdana secara langsung dengan dua tangan bukan satu tangan, memang bisa. Berarti gimana kalau saya dananya satu tangan? Artinya tangan satu saja. Ya boleh. Lalu tangan yang satu di mana? Disembunyikan. Tidak boleh tahu. Ya. Tapi akan terlihat indah kalau kedua tangan. Ini terlihat dengan sungguh-sungguh. Ini terlihat, bukannya terlihat, tetapi menunjukkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa hormat. Apalagi persembahan yang dilakukan ini tepat waktu, penuh semangat, tidak ada rasa enggan. Dan memberi dengan dua tangan ini juga tidak untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya. Bukan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kan ada memberi karena kesel. Atau memberi, wah lalu baru kesel. Tidak. Nah, persembahan dana yang dengan dua tangan inilah. Apalagi dengan faktor-faktor tadi. Ini yang akan mendatangkan pahala kebajikan yang sangat besar sekali. Karena apa? Karena ada perasaan senang, karena ada perasaan bahagia ketika seorang itu mempersembahkan dana itu. Kalau tadi mau berdana di rumah mempersiapkan, itu sudah senang. Oh senang, wah senang saya bisa berdana ya, karena ada ini perayaan saya nggak dana, senang. Tapi kalau misalnya akhirnya nggak bisa dana, nggak bisa datang langsung, titip. Titip sama siapa? Titip mungkin sama istrinya, titip sama bapaknya, ya bagi ibunya nggak bisa, atau titip sama anaknya. Kira-kira ada perasaan nyesel nggak? Waduh, saya kok nggak bisa datang. Ada perasaan sayang sekali, ya. Karena sudah dipersiapkan, kok nggak bisa datang ya? Sayang sekali. Ada perasaan senengnya yang di awal berkurang. Tapi coba kalau datang, perasaannya senang sekali. Awalnya sudah senang, kemudian ya timbul keyakinan, lalu timbul pengertian, rasa hormat, dan dilakukan dengan
baik-baik, sangat menyenangkan, sangat membahagiakan sekali. Nah, Bapak Ibu kalau berbuat baik, memang sesuai sama kalau menyerahkan sendiri lebih baik. Seperti Sanggadana menyerahkan sendiri lebih baik. Berbuat baik kok titip-titip. Nanti kebaikannya akan berkurang. Ya. Nah ini, tadi yang ceritanya titip. Ya. Nanti nilai kebaikannya berkurang. Kalau sudah datang, menyerahkan sendiri, lalu nanti belakangan senang. Itu 100% loh. Tapi kalau hanya awalnya saja, kemudian tidak datang menyerahkan, lalu hanya terakhir, gimana? Sudah diserahkan belum? Oh sudah, senangnya hanya 50% saja. Ya. Bahkan diceritakan, kalau perdana, ya ini di masa dulu, ada seorang raja namanya Raja Rajana, yang dia senang berbuat baik, senang berdana, tetapi dia menyuruh pelayannya. Maka ketika dia menerbawa buah dari kebajikannya, memang dia mengantarkan ke alam sorga. Sorga Catu Maharajika. Tetapi apa? Di sana begitu lahir di salah satu sorga, Catu Maharajika itu dia sendirian. Dia nggak ada temannya. Kenapa? Karena dia berdana. Ya, tidak secara langsung, dia hanya nyuruh-nyuruh saja. Malah ada cerita lain bahwa si pelayannya ini sorganya lebih tinggi dibandingkan si pemberi, si pelaku utama yang punya niatan berdana ini. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sekarang ini kalau berdana senangnya kan malah tidak langsung ya. Wah, zaman canggih loh Bante. Kalau mau berdana langsung loh Bante, jauh bagaimana? Sudah ya Bante, transfer saja ya. Dana sanggadananya transfer saja ya Bante ya. Nah, Bante minta nomor rekeningnya. Wah, jadi obatnya berdana secara transfer. Ada lagi sekarang aplikasi GoPay, OVO, lalu Dana. Ada tuh aplikasi Dana. Tapi bukan dana ke wihara. Gak tahu dana ke siapa. Nah, ini kalau berdana seperti ini memang kemudahan. Tetapi tidak berdana secara langsung. Kira-kira bagaimana? Lebih baik enggak ya? Lebih baik enggak kalau kita berpikir manfaat atau orang masih apa ya, kemaruk dengan pahala. Orang masih mengharapkan pahala. Kira-kira Bapak Ibu kalau berdana berpikir pahala enggak? Berpikir ya? Ya. Atau ada yang berdana, saya berdana sudahlah, saya nggak mikir, yang penting saya membantu, yang dibantu itu senang dan ada wujudnya, benar sudah saya berdana. Tetapi untuk sanggadana nggak bisa begitu. Sanggadana nggak bisa harus hadir. Dan sanggadana harus ada bikunya. Minimal satu biku. Kalau sanggadana nggak ada bikunya, gimana kalau Romo wakil saja? Loh, para Romo ini kan bukan anggota sangga, sama Nera saja bukan anggota sangga. Maka ya perdana di mana sangga berkumpul, para biku berkumpul, itulah kita hadir. Sanggadana sebagai ladang jasa kebajikan, sebagai kesempatan yang langka karena setiap tahun hanya sekali. Tentunya kalau tidak hadir sayang. Karena itulah saya berpikir, oh umat Buddha memang sudah memiliki pemahaman yang baik. Perdana diserahkan secara langsung karena akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, penggolongan dana yang kedua yaitu puja dana dan anugaha dana. Puja dana adalah persembahan atau pemberian kepada orang yang memiliki perilaku baik atau orang-orang mulia, punya sila yang baik, atau orang-orang yang berkedudukan tinggi, ya, seperti pejabat, pimpinan negara dan lain-lain.
Sedangkan anugerah dana adalah dana yang diberikan kepada orang yang status sosialnya rendah. Dalam cerita zaman dulu ada, yaitu Bodhisattva Pangeran Wesantara berdana kepada Brahmana Jujaka, yaitu mempersembahkan anaknya, memberikan anaknya kepada Jujaka si Brahmana yang mukanya digambarkan menakutkan dan ini sangat serakah, tetapi karena seorang bodhisatwa ini bukan orang yang masih putu jana, anaknya diminta dikasih. Nah, kalau belum jadi bodhisatwa jangan coba-coba ya ngasih anaknya ya. Nanti ada orang lain minta, anakmu baik, tak minta boleh enggak? Katanya Bante boleh kok ceritanya. Oh, enggak begitu ya. Ini bodhisatwa, Pangeran Nusantara, anaknya diminta dikasih. Tetapi karena tekadnya yang begitu luar biasa kuatnya, sehingga buah kebajikannya itu ya tinggi. Sehingga akhirnya anak itu kembali lagi. Nah, itu adalah berdana kepada orang yang status sosialnya rendah. Nah, tetapi kita sering juga kan, namanya berdana juga tidak pilih-pilih, berbuat kebaikan tidak pilih-pilih juga. Kita bisa membantu, terutama sekali ini. Jadi bisa berdana di wihara, bisa berdana pada sangga, harus bisa berdana pada orang tua. Karena orang tua adalah ladang jasa di rumah. Nanti jangan sampai ada satu wacana, wah berdana ke wihara, lalu nggak usah dana di rumah, tidak. Para biku tidak mengajarkan demikian. Di rumah orang tua adalah ladang jasa kebaikan yang besar. Karena itu kalau orang tua harus diperhatikan, harus dicukupi, harus dirawat baik-baik. Ya, karena ladang jasa kebaikan yang besar. Di wihara, ladang kebajikan yang besar adalah para biku sangga. Nah, makanya kita bisa berdana kepada siapa saja. Ya, dalam kehidupan masyarakat, bahkan kepada makhluk terkecil sekalipun, makhluk yang remeh ikan-ikan, mungkin sedikit butiran-butiran nasi yang sisa dari piring, dari mangkok itu, kemudian dengan niat yang baik untuk mengurangi kekikiran, karena semua orang punya sifat kikir yang bercokol di dalam pikiran kita. Nah, dari latihan yang kecil-kecil itu, berapa butir kita berikan kepada ikan dengan harapan semoga dia berbahagia. Nah, itu adalah pemberian kepada yang statusnya rendah, tetapi memberikan manfaat apabila dilakukan dengan tekad, dengan ketulusan, dengan pengertian yang baik. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, ini waktu saya nggak panjang, tetapi sudah berapa ini? Saya tambah lagi ya. Masih terus kan? Oke lah, kalau masih terus, tapi kalau sudah saya stop ini. Sampai di sini saja. Karena saya paling nggak suka nanti lagi ngomong dihentikan. Tambah sedikit lagi ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, puja dana tadi adalah persembahan dana kepada orang yang berperilaku baik, yang eh, memiliki satu cara hidup seperti para biku, yaitu menjalankan sila kemoralan. Kalau berdana, tentunya mereka adalah ladang-ladang jasa kebaikan. Sesungguhnya tidak hanya sangga, tapi ladang kebaikan sesuai dengan Bingkai Dhamma, selain sangga, apalagi wihara. Wihara juga ladang jasa kebaikan. Maka kalau ada pembangunan wihara, nah itu ikut serta. Maka itu juga menimbun jasa kebaikan. Karena itu adalah ladang jasa menurut Bingkai Dhamma yang kita akan mendapatkan manfaat kebaikan yang besar. Nah, kalau berdana kepada sangga memang pahala kebajikannya besar. Berdana kepada wihara, pembangunan wihara, pahala kebajikannya besar. Itu kalau berdana. Tetapi kalau kita bisa memiliki sila, kemoralan ya, yang baik, perilaku yang baik, taat dan disiplin dalam sila, itu saudara juga melakukan kebaikan yang besar.
untuk dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita perlu ya selalu melatih diri, menggeladi diri. Yang namanya latihan kadang-kadang, wah kadang-kadang bisa. Ya, lima sila saja. Kadang-kadang, berarti kadang-kadang sempurna loh lima sila saya, tapi kadang bolong menjadi empat sila, hilang satu, kadang-kadang dua, tinggal dua, kadang-kadang hanya satu sila saja, susah. Ya namanya latihan harus apa dilatih. Berarti malah saya lima-limanya bolong. Saya hanya bisa bersila saja. Tapi lima silanya bolong. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, manfaat daripada sila, lima sila yang dilatih, lima manfaat sila ini dapat kita peroleh. Kalau saudara itu memiliki sila, saudara itu memiliki kewaspadaan. Orang kalau punya kewaspadaan tidak lengah, kalau punya harta, maka harta kebajikannya itu akan bertambah terus. Tetapi kalau orang itu lengah dalam bahaya, maka hartanya berkurang. Kalau orang memiliki sila yang baik, reputasinya baik. Coba siapa yang reputasinya baik? Itu karena dia selalu disiplin dalam sila. Orang pasti bisa melihat kok, wah dia baik, wah dia disiplin. Wah dia orangnya baik sekali loh. Sudah baik perilakunya, dia juga dermawan. Dua itu ya. Udah silanya baik, dermawan lagi. Wah langka itu. Reputasinya baik. Dan orang yang melatih lima sila, ya, orang punya perilaku baik ini, kalau dia berkumpul dimanapun, kumpul di mana, oh ada kumpul-kumpul di wihara, kumpul-kumpul di rumah, kumpul-kumpul di organisasi di mana, orang itu percaya diri. Percaya diri kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang mengganjal, tidak merasa bersalah. Kalau orang merasa bersalah, punya kesalahan, silanya itu bolong-bolong, ya. Dia mau kumpul nggak percaya diri, dia takut, dia mojok. Tapi bukan berarti yang mojok di belakang, bukan berarti ya. Mojok karena di sana itu datangnya belakangan, coba datangnya di depan, pasti duduknya di depan. Ya. Dia mojok karena apa? Karena dia nggak nyaman. Nggak nyaman bukan nggak nyaman kepada mereka, nggak nyaman ke diri sendiri, nggak nyaman ke dalam diri sendiri, sehingga apa? Dia menyingkir bahkan tidak mau berkumpul. Orang yang punya sila yang baik, apalagi dia dermawan, maka ketika dia akan meninggal, cuti cita kesadaran ajalnya ini, ya, kesadarannya lemah, dia tidak bingung. Kenapa orang bingung ketika mau meninggal? Karena dia itu ya masa lalunya itu hitam-hitam yang putihnya dikit-dikit. Hitam lebih banyak, putihnya dikit. Sehingga dia kebingungan karena melihat perbuatannya dia sendiri. Dan orang yang memiliki sila, maka seorang ketika meninggal dia akan lahir di alam sorga. Bahkan bisa lahir di alam ya Brahma ya kalau dia itu kebajikannya besar, berlatih meditasi. Nah, dana, sila, dan bawana. Setiap umat Buddha ya sudah mengetahui bawana itu apa, meditasi itu apa. Tapi belum setiap umat Buddha berlatih meditasi. Nah, jadi kalau kita ingin menambah kebaikan, mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan, dana, ya, sila, iya, bawana meditasi. Apalagi ketika meditasi, sudah bisa berlatih dengan baik, merasakan, wah saya merasa kalau sudah duduk, apa tenang, rasanya nyaman, bahagia, bahkan kekiuran dan lain-lain. Ya, apalagi bisa mencapai ya jana-jana, sekalipun logia jana, yang pengetahuannya nyana juga apa logia nyana, tidak apa. Karena ini adalah modal kita ketika kita nanti ya dari alam sini pun ada babak alam lain, kita sudah punya modal dikit-dikit.
dananya baik, silanya baik. Ini kan praktek dhamma indah pada awalnya. Praktek indah pada pertengahannya. Kita melatih meditasi. Kita bisa mengembangkan ketenangan batin. Nah, kalau melatih meditasi, tanya di vihara, lalu tiba-tiba kemudian jantungnya berhenti, lagi meditasi kan bagus ya. Ada itu, katanya lagi sembahyang meditasi, tiba-tiba jantungnya copot. Ya, jantungnya berhenti ya, kan bagus. Atau ada juga cerita bahwa dia itu ini lagi melatih lima sila atau atangga sila. Lalu kemudian dia tiba-tiba ya sakit, tidak lama dia meninggal. Bagus. Tentunya lebih bagus dibandingkan lagi nyuri, lagi merampok, mati. Wah, celaka kan? Maka tinggal pilih. Karena semua tinggal kembali pada pilihan kita sendiri. Nah, tentu kalau kita bisa berlatih meditasi pandangan terang, ya, sehingga kita mengembangkan kesadaran. Karena dalam batin kita kan ada dua, berisi dua, kesadaran sama faktor mental. Kesadaran faktor mental. Ini dua yang selalu muncul dulu mendahului secara beriringan. Kesadaran dan faktor mental. Nah, ini ibarat seperti raja dan penasehatnya. Lalu pergi secara berdua. Kalau kesadaran kita itu kesadaran lemah, maka faktor mental itu menguasai sehubungan dengan indriawi kita. Ya. Seperti indria mata, indria telinga, ya. Kita punya dua mata, dua telinga, dua hidung. Ya. Ini nanti akan menguasai dan itu digoda-goda oleh apa? Oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh ketidaktahuan, ya. Keinginan menguasai kita. Tetapi kalau kesadaran kita kuat, maka kita bisa mencegah munculnya faktor mental yang mengganggu, yang berusaha menguasai kesadaran kita. Nah, tentunya setiap latihan meditasi kita tujuannya adalah mengembangkan kesadaran. Karena kalau kita sadar setiap saat, kita eling setiap saat. Ada yang mengatakan, ya, zaman edan banyak orang tidak tahan. Tetapi orang yang beruntung, orang yang bejo, itu adalah orang yang eling, orang yang waspada. Jadi kalau orang-orang pada edan, mau ikut edan? Mau ikut edan? Ah, enggak kan? Kalau orang pada edan, pada enggak genah itulah. Jangan ikut edan, sekalipun zamannya zaman edan. Ya. Karena kadang-kadang yang enggak tahan, orang baik pun kadang-kadang enggak tahan juga. Tahan, harus tahan. Jangan ikut edan. Karena orang yang bisa tahan diri, orang yang bisa tahan diri, orang yang waspada, orang yang punya kesadaran, itu orang yang beruntung. Orang yang beruntung dalam hidup adalah orang yang selalu dalam jalan kebaikan. Perdana, melaksanakan sila, menjaga pikiran dengan sebaik-baiknya. Kalau pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, perdana kepada Sangga, tentunya sudah niati, niat atau tekad yang sungguh-sungguh untuk menimbun harta sejati. Karena harta sejati itu hanya bisa dilakukan dengan berbuat kebaikan. Karena harta berupa rumah, harta berupa kendaraan dan tanah dan lain-lain. Harta itu adalah harta duniawi. Dan harta duniawi itu tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Tetapi harta sejati itu akan kita bawa sampai mati. Kalau orang telah memegang kunci ini, sesungguhnya ini dapat dikatakan orang bijak, manusia sejati, manusia yang tahu hakikat hidup, orang yang tahu tujuan hidup. Hakikat hidup harus bagaimana hidup ini? Hidup ini tidak boleh dibiarkan itu habis.
lewat begitu saja. Karena hidup ini singkat. Hidup ini bagian setetes embun di ini aja, di ujung rambut. Setetes embun di ujung rambut. Seberapa kecil itu? Kalau matahari terbit, rambut yang di atas setetes embun itu akan lenyap. Hidup ini sangat singkat. Seperti gelembung air. Gelembung air yang turun dari langit. Kalau hujan itu ada gelembung air. Lap hilang. Cepat sekali. Hidup ini juga persis seperti kalau air yang dari atas dari bukit gunung itu turun ke sungai. Cepat sekali itu. Membawa sampah, membawa semuanya. Seperti itulah hidup singkat. Kalau orang di Jawa mengatakan hidup seperti minum, ngombe, teguk, sangat singkat. Karena hidup sangat singkat, maka hidup ini harus dirawat baik-baik. Hidup ini harus diisi dengan baik-baik. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan baik. Dengan mengembangkan nilai-nilai luhur dalam batin kita. Agar supaya hidup kita luhur, hidup kita juga mulia. Sehingga nanti satu saat kalau kita ini sudah saatnya harus punarbawa. Kita akan punarbawa di alam bahagia. Di dunia ini dia berbahagia, di dunia sana dia berbahagia. Orang baik akan berbahagia di kedua dunia. Dan dia ketika melihat perbuatan baiknya, dia berbahagia. Lebih berbahagia lagi kalau dia sudah lahir di alam bahagia. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dengan persembahan dana kepada Sangga pada siang hari ini membawa berkah, kebahagiaan bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga membawa manfaat kebahagiaan bagi para luhurnya. Semoga selalu dalam bimbingan Tiratana, selamat berbuat baik, selamat merayakan Sanggadana Katina. Terima kasih. Sabisata Bawantu Spitata.